daging. Ini daging. Sama dedek. Sama daging. Nah, Oh boleh, saya di share ini, Ubima share ini. Oh, oke. Multiple. Karena tadi saya ini salah pencet hostnya. Terus, sebentar, share screen-nya. Share screen-nya di multiple ini. Sudah Pak Ustadz? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita memanjatkan pujian kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai karunia dan kenikmatan yang dilimpahkan kepada kita dan keluarga. Semoga Allah tetap memeliharakannya dan selalu menambahkannya di hari mendatang. Amin ya rabbal alamin. Izinkan pada pagi hari ini kita akan membedah satu tema, ikhtiar yang benar dan ketawakalan yang kuat akan meraih kesuksesan dengan pertolongan Allah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman di dalam surat At-Tolak ayat kedua dan 3. Wa may yatawakkal wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan jadikan baginya jalan keluar dan Allah memberi rizki kepadanya dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan baginya. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan berkaitan dengan penjelasan ayat ini khususnya terkait dengan ketawakalan. Tawakal maknanya adalah memalingkan pandangan dari berbagai sebab setelah sebab-sebab yang benar, yakni yang didasarkan atas ilmu, telah disiapkan. Jadi ketawakalan maknanya tidak melepaskan dari sebab. Dan sebabnya harus dikaji dengan ilmu bahwa dengan sebab itu apa yang diharapkan memang sesuai. Maka setelah diikhtiarkan, barulah ia bertawakal kepada Allah dan Allah akan mencukupkan kebutuhannya. Memang ada hal-hal di mana sebab atau ikhtiar sudah tidak memungkinkan. Sebagaimana dikisahkan terkait dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam hadis Imam Bukhari disebutkan bahwa Ibnu Abbas berkata, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dilemparkan ke tengah api yang membara, beliau mengatakan,
Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah yang menjadi penolong kami, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Perkataan ini pula lah yang diungkapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dikatakan kepada beliau, sesungguhnya orang-orang musyrik telah berencana untuk memerangimu, maka waspadalah engkau terhadap mereka. Kalau sudah buntu ikhtiar, dan maka memang Allah Maha Kuasa. Sebagaimana lafaz zikir tadi, bahwa Allah Maha berkehendak. Masya Allah. Ini semua kehendak Allah. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Jika Allah menghendaki sesuatu, tidak ada yang bisa menghalangi. Allah hanya berkata kun, jadilah, maka terjadilah apa yang dikehendaki Allah. Tidak ada satupun makhluk ciptaannya yang bisa menghalanginya. Nah, ini kita harus meyakini kekuasaan Allah. Kita harus meyakini dan mengimani kemutlakan kehendak Allah. Dalam keadaan sudah terdesak, semacam Nabi Ibrahim alaihissalam diikat di tengah kobaran api yang sudah tidak bisa berikhtiar lagi, maka Nabi Ibrahim menyandarkan ketawakalannya kepada Allah dengan lafaz zikir hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah menjadi penolong kami, Allah sebaik-baik pelindung. Maka zikir ini termasuk bagian dari ikhtiar yang minimal. Lafaz zikir ini bagian ikhtiar pula yang dikenalkan dengan ikhtiar tanziliyah. Ya, ikhtiar tanziliyah melalui lafaz zikir. Juga dikisahkan dalam hadis yang lain, ada seseorang yang dia menyewakan kendaraan kuda dan untanya untuk perjalanan jauh di tengah padang pasir. Kemudian ada seseorang yang memanfaatkan itu untuk mengirimkan barangnya. Orang penyewa ini ikut serta, tetapi saat di tengah padang pasir yang sepi, ternyata si penyewa akan membunuh si pemilik kendaraan itu. Yakni dia menjadi perampok. Maka si pemilik kendaraan itu hanya minta izin kepadanya, bila engkau ingin membunuhku dan merampas semua hartaku ini, izinkan sebentar aku akan sholat. Kemudian diizinkan, maka seorang itu sholat dan dia mengulang-ulang lafaz Al-Quran atau bacaan Quran dalam surat An-Naml. Amma yujibul muttarra idza da'ahu wa yaksifus su'a wa yaj'alukum khulafa'al ard. Amma yujibul muttarra idza da'ahu wa yaksifus su'a wa yaj'alukum khulafa'al ard. Amma yujibul muttarra idza da'ahu wa yaksifus su'a wa yaj'alukum khulafa'al ard. A ilahumma Allah qalilam ma tadakkarun. Ayat itu dibaca berulang-ulang. Tiba-tiba ada seseorang dengan berkendaraan kuda berlari kencang mendekati rombongan tadi dan membunuh si perampok dengan hunusan pedang. Kemudian orang ini bertanya kepada yang orang baru datang tadi, siapa engkau? Ia pun menjawab, kami adalah utusan Allah yang mengabulkan doa hamba-hambanya yang berdoa saat terdesak. Maka itulah bagian dari pertolongan Allah. Ikhtiarnya hanya doa karena sudah tidak bisa ikhtiar yang lainnya. Sebagaimana juga Nabi Ibrahim alaihissalam
hanya doa hasbunallah atau lafaz zikir ini hasbunallah wa ni'mal wakil. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, pada dasarnya ketawakalan akan mujarab untuk meraih pertolongan Allah, kesuksesan dari Allah setelah diupayakan ikhtiarnya. Kecuali dalam keadaan-keadaan terdesak, boleh jadi ikhtiarnya hanya ikhtiar tanzili yang ringan berupa lafaz-lafaz doa atau zikir. Dalam hadis Imam Tirmizi dapat ditangkap satu pemahaman bahwa tawakal bermakna mengoptimalkan ikhtiar dulu. Dari Imam Ahmad, ia pernah ditanya tentang seorang laki-laki yang hanya duduk di rumah atau di masjid, lalu berkata, "Aku tidak mau bekerja sedikit pun sampai rizkiku datang sendiri." Maka beliau berkomentar, "Sungguh ia adalah laki-laki yang tidak mengenal ilmu." Sungguh Nabi SAW telah bersabda, "Sesungguhnya Allah telah menjadikan rizkiku dalam bayang-bayang tombak perangku," yaitu harta rampasan perang ghanimah. Dan beliau juga pernah bersabda, "Sekiranya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya, niscaya Allah akan memberimu rizki sebagaimana yang diberikannya kepada burung-burung. Mereka berangkat pagi-pagi dalam keadaan lapar dan pulang sore hari dalam keadaan kenyang. Burung pun digambarkan berikhtiar dengan keluar dari sarangnya pagi hari. Kemudian pulang ia sudah mendapatkan makanan." Bila perumpamaan Nabi ini burung saja berikhtiar, apalagi manusia yang memang diberikan kapasitas untuk berikhtiar itu dari Allah Subhanahu wa taala. Semestinya sebelum hamba itu bertawakal, ia merealisasikan dulu ikhtiarnya, mengoptimalkan ikhtiar. Allah Ta'ala berfirman dalam ayat-ayat berikut ini yang ditafsirkan oleh para ulama sebagai bagian dorongan agar kita berikhtiar di samping atau sebelum ketawakalan atau menyertai ketawakalan kita. Allah berfirman, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Apabila telah ditunaikan sholat, yakni sholat Jumat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah. Ada perintah mencari karunia Allah. Tidak mencukupkan dengan ketawakalan saja. Dalam firman Allah lainnya, saat Jibril diperintahkan untuk menyampaikan kepada Maryam, Allah Ta'ala berfirman dalam surat Maryam ayat 25, "Wahuzzi ilaiki bijid'in nahlati tusaqit alaiki rutaban janiyya." Dan goyanglah pangkal pohon korma itu ke arahmu, wahai Maryam. Niscaya pohon itu akan menggugurkan buah korma yang masak kepadamu. Padahal yang datang menemui Siti Maryam ini malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril tentu mampu dan berkuasa mengambilkan saja itu buah korma yang ada di tanaman pohon kormanya untuk diserahkan langsung kepada Siti Maryam, sebagaimana Siti Maryam diberikan hidangan makanan yang sudah masak saat di mimbarnya.
sudah disiapkan oleh malaikat Jibril atas perintah Allah. Tetapi saat di kasus ini atau peristiwa ini ketika si Maryam mengucilkan diri ke atas bukit saat mau melahirkan kandungannya yakni Nabi Isa alaihissalam, ia dalam keadaan lemah, sakit. Malaikat Jibril datang hanya memerintahkan seperti yang tertera dalam surat Maryam 25 ini, goyanglah pangkal pohon kurma itu. Padahal Bapak Ibu, kalau kita sendiri yang sehat menggoyang batang pohon kurma agar buah kurmanya jatuh, itu hampir mustahil. Berat pohon kurma itu. Batangnya itu kokoh dan kuat. Tapi Allah perintahkan agar Maryam menggoyangkan batang pohon kurma itu. Dan ternyata Siti Maryam dalam keadaan yang lemah, ia pun berikhtiar sebisa mungkin menggoyangkan batang pohon kurma itu. Allah membantunya dan memudahkan buah kurma itu berjatuhan. Karena pertolongan Allah. Tapi Allah mengetahui ikhtiar yang sudah dilakukan oleh hambanya Siti Maryam. Yakni Allah ingin sebenarnya hambanya ini terus berikhtiar. Tapi nanti yang menyempurnakan Allah, yang mendatangkan kekuatannya Allah, pertolongan akan Allah datangkan. Hanya ikhtiarnya saja kamu dengan ikhtiar yang benar. Kalau ikhtiarnya benar, Allah ridha dan membantumu. Ini perintah-perintah Allah di dalam Al-Quran berkaitan upaya kita untuk berikhtiar dengan ikhtiar yang benar. Disebutkan dalam hadis Imam Tirmidzi, seseorang berkata kepada Nabi SAW, aku lepaskan untaku, lalu aku bertawakal. Nabi bersabda, ikatlah, kemudian bertawakallah kepada Allah. Mengikat unta agar tidak lari, tidak lepas, itu bagian dari ikhtiar yang benar, yang didasarkan atas ilmu. Ikhtiar harus didasarkan atas ilmu. Agar dicapai ikhtiar yang benar untuk meraih apa yang diinginkan. Nabi dengan tegas dalam hadis ini, ikatlah. Kemudian bertawakallah kepada Allah. Kalau kamu lepaskan saja dan tawakal pada Allah, ya, maka Allah tidak menjaminnya. Allah tidak menolongnya. Itu pengertian tawakal yang salah. Padahal Allah memerintahkan kepada kita untuk berikhtiar. Imam Ahmad berkata, seorang ulama besar, ulama mazhab ini, Imam Ahmad berkata, para sahabat juga berdagang dan bekerja dengan mengelola pohon kormanya, dan mereka itulah teladan kita. Abu Bakar, Utsman bin Affan, Umar bin Khattab, sahabat-sahabat utama yang Nabi telah menyebutkannya sebagai ahli surga, memberi kabar gembira, mereka adalah ahli surga. Ya. Tapi mereka tentu tawakalnya kuat, tetapi tetap saja mereka berikhtiar dengan ikhtiar yang benar. Untuk mendapatkan rizki dia berdagang, bekerja. Untuk mendapatkan buah korma dia mengelola pohon-pohon korma. Inilah sesuai dengan perintah Allah tadi, surat Al-Jum'ah, dan carilah karunia Allah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tawakal hendaknya didampingi dengan ikhtiar amal. Adapun ikhtiar amal hendaknya didampingi dengan ilmu. Tidak asal-asal ikhtiar. Ya, tidak asal ikhtiar, tapi ikhtiar yang benar. Benar bahwa cara itu, ikhtiar itu mencapai apa yang diinginkan,
Dan cara yang mencapai yang diinginkan itu juga ada dua. Ada cara untuk mencapai yang diinginkan, berhukum halal. Ada cara yang mencapai keinginan, berhukum haram. Seperti untuk ketika seorang lapar, maka dengan ilmu, lapar ini bisa dihilangkan dengan ikhtiar makan. Tetapi ikhtiar makan itu ada yang dibolehkan oleh Allah, ada yang tidak dibolehkan oleh Allah. Yang tidak dibolehkan oleh Allah, semisal untuk menghilangkan lapar, dia berikhtiar makan, tapi makannya makan babi. Makan yang diharamkan. Walaupun kenyang, tapi Allah tidak ridha. Maka raihlah kesuksesan, tidak semata-mata kesuksesan atau keberhasilan dunia. Raihlah kesuksesan dunia dan akhirat. Dunianya sukses tapi dapat ridho Allah, pasti akhiratnya akan sukses. Tapi ada manusia yang hanya memenuhi kemanfaatan atau kesuksesan menurut keinginannya dunia saja. Seperti tadi, dia ingin kenyang. Dia makan, nggak peduli makanannya haram atau halal. Maka ketika dia melakukan ikhtiar mencari makanan dan kemudian makan makanan yang haram, memang terpenuhi menjadi kenyang dia dan menghilangkan lapar, tapi Allah tidak ridho. Nah, tapi kalau dia berikhtiar mencari makanan yang halal, maka Allah apa yang upah ikhtiarnya menghilangkan laparnya sekaligus meraih ridho Allah. Nah, itulah kenapa ikhtiar harus disandarkan pada ilmu. Bukan semata-mata ikhtiar. Ikhtiar harus ikhtiar yang memenuhi tujuan sekaligus mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, ilmu yang akan mengantarkan kepada keselamatan dan keberhasilan ada dua ilmunya. Yang pertama ilmu kauniyahnya, yang kedua ilmu tanziliyahnya. Ilmu kauniyahnya tadi, semisal contoh orang lapar, ilmu kauniyahnya dia harus cari makanan yang memang bisa masuk ke dalam tubuhnya. Nah, terlihat di situ mungkin ada nasi, ada singkong, ada sayurannya, ada makanan dagingnya, ada daging babi, ada daging sapi. Ini semua kalau dimakan memang secara ilmu kauniyah menghilangkan laparnya. Tetapi tidak cukup dengan ilmu kauniyah. Dia harus melengkapi dengan ilmu tanziliyah. Yakni ilmu dari wahyu yang Allah turunkan. Baik dari Al-Quran maupun hadis Nabi SAW yang lebih memerinci tentang mana yang sesungguhnya bermanfaat bagi pencapaian apa yang dibutuhkan oleh hamba. Semisal tadi saya ulang, lapar, makanan tersedia macam-macam, ilmu kauniyahnya ini memang bisa menghilangkan lapar, mengenyangkan. Tapi ilmu tanziliyahnya memilah. Ini yang kamu boleh. Bisa memang mengenyangkan. Sekaligus dapat ridha Allah. Yang ini bisa mengenyangkan. Ini babi. Bisa mengenyangkan. Tetapi Allah murka. Allah tidak ridha. Mana yang kau pilih? Maka kita diperintah memilih yang Allah ridha dan juga tercapai keinginan kita. Tidak semata-mata Machiavellis. Pokoknya keinginanku tercapai. Aku lapar. Yang penting bagi saya kenyang.
nggak peduli halal haram, nggak peduli Allah ridho atau tidak ridho, maka itu ikhtiar yang salah. Ikhtiar yang salah. Allah tidak meridhoi ikhtiar semacam itu. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, kita memohon pertolongan kepada Allah, menyandarkan diri kepada Allah, karena segala sesuatu tidak mungkin terjadi kecuali atas kehendak Allah. Dan Allah memerintahkan kepada kita agar aku menolongmu, berikhtiarlah. Berikhtiarlah dengan amal. Tetapi sandarkan ikhtiarmu dengan ini. Tidak cukup dengan ilmu kauniyah, tapi hendaklah engkau lengkapi dengan ilmu tanziliyahnya untuk menetapkan benar salahnya atau meraih ridho atau tidak meraih ridho. Dalam hadis Imam Abu Dawud disebutkan ketika ada seorang sahabat Nabi SAW bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah kita harus berobat?" Ya. Ini tentu pertanyaan ini setelah sahabat ini mengetahui Allahu Syafi, Allah itu Maha Penyembuh. Minta sembuhlah kepada Allah. Nah, memohon kesembuhan kepada Allah. Jadi menyandarkan diri kepada Allah. Ini ketawakalan sudah dimiliki oleh sahabat ini. Dia mau menyandarkan urusan sakitnya kepada Allah SWT agar Allah yang menyembuhkan. Karena Allah lah yang Maha Penyembuh. Maka ia pun bertanya, "Ya Rasulullah, apakah kita harus berobat?" Nabi menjawab, "Berobatlah. Sesungguhnya Allah tidak menurunkan penyakit kecuali menurunkan pula obatnya. Kecuali satu penyakit, yaitu usia tua. Ya, tidak bisa ada obat memudahkannya kembali atau membalik umur yang tadinya dari 70 ke 71 ke 72. Kemudian ada obat yang dari 72 jadi 71, jadi 70. Sudah tidak ada. Nah, Nabi menyuruh kita berikhtiar berobat. Walaupun kita yakin dan mengetahui Allah lah yang Maha Penyembuh. Allah yang menyembuhkan. Nah, dengan ikhtiar itu kita meraih pahala. Dan untuk mendapatkan kesembuhan juga ada secara kauni, boleh jadi secara akal, boleh jadi ada beberapa jalan. Yang satu berobat dengan obat tertentu sembuh. Dengan yang lain berobat dengan obat yang lain lagi sembuh. Ya, oh ini semua menyembuhkan. Udah pilih aja salah satu dari yang macam-macam ini. Nah, untuk memilah dan memilihnya harus ada tambahan ilmu tanziliyahnya. Mana cara berobat yang dihalalkan Allah, yang mendatangkan ridho Allah, dan mana berobat yang tidak mendapatkan ridho Allah. Ya. Ini disitulah dibutuhkannya ikhtiar yang disandarkan pada ilmu kauniyah, yakni mengandalkan akal, kelogisan akal, dan ilmu tanziliyah untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Hud, yang hal ini juga menjelaskan, hendaklah mereka yang berikhtiar dengan ilmu kauniyah, maka Allah akan berikan manfaat kauniyahnya, tapi belum tentu mendapatkan ridho Allah. Seperti tadi, mereka makan, karena lapar mereka makan, tapi Machiavellis, pokoknya yang penting kenyang. Maka Allah berikan sifat kenyang itu, tapi Allah tidak ridha. Allah berfirman dalam surat Hud ayat 15-16.
Saya terjemahkan ayat ini. Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan balasan atas perbuatan mereka. Ikhtiarnya itu yang meraih dunia dan perhiasannya, Allah jadikan. Allah jadikan bahkan dengan penekanan perbuatan mereka. Pasti kami berikan balasan atas perbuatan mereka di dunia dengan sempurna. Artinya tadi semisal dia pengen kenyang kemudian makan babi kenyang, Allah saat kasih kenyang. Mereka tidak dirugikan di dunia. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka. Allah tidak ridho. Nah, disinilah mereka berikhtiar hanya kauniyah saja meninggalkan tanziliyahnya. Rambu-rambu tanziliyah wahyu Allah ini ditinggalkan. Ini yang dikenalkan dengan Machiavellis. Yang penting dia sukses. Nggak peduli dia apakah ini membahayakan dirinya dalam jangka panjang, tidak meraih ridho Allah, menzalimi orang lain, nggak peduli. Yang penting saya dapat. Maka ini bagian dari istidrat dari Allah. Diberikan itu kesenangannya. Apa yang dia cita-citakan diwujudkan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah tidak ridha, sia-sialah apa yang telah mereka usahakan nanti di akhirat. Dalam hadis Imam Tirmizi yang lain disebutkan, seseorang berkata kepada Nabi SAW, aku lepaskan untaku, lalu aku bertawakal. Nabi bersabda, ikatlah, kemudian bertawakallah kepada Allah. Mengikat unta adalah bentuk ikhtiar kauni. Imam Ahmad berkata, para sahabat juga berdagang dan bekerja dengan mengelola pohon kurmanya, dan mereka itulah teladan kita. Yang juga mencontohkan, tetapi tetap ada rambu-rambu tanzili, ya, terkait dengan pilihan-pilihan ikhtiar kauni ini tadi. Kemudian lebih lanjut, ikhtiar dengan ilmu tanzil. Di samping tadi rambu-rambu dari ilmu tanzil, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan baik dalam Al-Qur'an atau melalui lisan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adanya wasilah-wasilah untuk meraih akibat atau meraih tujuan dengan ikhtiar-ikhtiar khusus yang dijelaskan oleh Allah di dalam wahyunya. Yang kadang ikhtiar khusus ini tidak bisa diterima oleh akal empiris. Tidak sampai akal ke sana. Tetapi Allah telah menetapkan berdasarkan ilmunya, dan Allah lah yang mengatur segala kejadian itu. Allah memberikan clue-nya, memberikan kiatnya. Kalau kamu ingin sukses begini, lakukan yang ini ikhtiarnya. Nah, secara akal kok bisa? Nggak ada hubungan. Nah, boleh jadi akal menolak. Tapi Allah yang mengatur segala sesuatu, Allah telah menetapkannya. Jika kita merealisasikan ikhtiar itu sesuai dengan petunjuk Allah, maka akibat kesuksesannya pasti diraih. Dan itu jaminan Allah SWT. Nah, di antara ikhtiar yang Allah jelaskan untuk mencapai sesuatu secara tanziliyah ini, kita dapatkan dalil-dalil Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Di antaranya dalam surat Al-Anfal ayat 24, hai orang-orang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepada kamu. Ya, memberikan hasil ujung akibatnya baik pada kamu, kemudian misalnya ikhtiarlah dengan ikhtiar A misalnya, kamu akan demikian, sukses begini. Nah, ikhtiar A ini yang menjadi sebab
akibatnya nanti kesuksesan yang dijelaskan dalam Al-Quran atau dalam hadis tadi, maka tempuhlah. Ya, ini sekali lagi, hai orang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepada kamu. Penuhilah ikhtiar yang Allah tetapkan itu. Niscaya kamu dapat meraih kesuksesannya. Walau sekali lagi, kadangkala bagi akal biasa tidak masuk akal. Apa hubungannya? Sebagai contoh, bersedekah. Allah menyuruh, jika kamu bersedekah, maka hartamu bertambah. Nggak masuk akal kalau akal biasa. Tapi akal ulul albab, akalnya orang-orang beriman, yang begitu yakin akan hukum sebab akibat tanzili ini. Ini hukum sebab akibat tanzili. Allah turunkan hukum itu. Siapa yang bersedekah, Allah jamin hartanya bertambah. Ya, Allah jamin itu. Nah, tinggal kita merealisasikan ini disebut ikhtiar tanzil. Dalam ayat yang lain surat Al-A'raf ayat 96. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatan. Ikhtiarnya adalah beriman dan bertakwa. Hasilnya keberkahan sumber daya alam di negerinya. Kemakmuran. Nah, orang kalau dengan akal biasa gimana caranya? Nah, tapi disinilah akal hamba yang beriman lebih yakin akan informasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena informasi dari Allah inilah ilmu yang hakikat. Allah lah yang menguasai alam semesta, yang paling tahu tentang hukum sebab akibat yang terjadi di alam. Allah lah yang menghendaki segala sesuatu, yang tidak ada sesuatu yang bisa menghalangi kehendak. Dan Allah telah menetapkan jika kamu beriman dan bertakwa, Allah limpahkan kemakmuran, keberkahan pada negeri itu. Nah, di antara dalil yang menjelaskan ikhtiar khusus ini, ikhtiar tanziliyah, yang mungkin secara akal tidak nyambung, tetapi dengan wahyu. Dan kita beriman kepada wahyu Allah. Ya. Keimanan kita kepada wahyu Allah, la raiba fi, tidak ada yang meragukan, harus yakin 100%. Maka dengan informasi dari Al-Quran maupun dari hadis Nabi yang sahih, kita berikhtiar, insya Allah ujungnya kesuksesan, keberuntungan yang dijanjikan dengan ikhtiar itu pasti terwujud. Dan itulah ketawakalan kita yang benar. Yang pertama adalah menghindarkan diri dari berbuat dosa besar dan kezaliman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 30 bahwa untuk meraih kesuksesan, Allah jelaskan menghindari dosa. Apa saja musibah yang menimpa kalian, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tangan kalian sendiri. Dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahan kalian. Ya. Jadi kalau dosa pasti ada keburukan. Ini sudah sunnatullah. Maka berikhtiarlah menghindari dosa dan kezaliman. Bila ikhtiar ini bisa dilakukan, maka bahaya musibah akan terhindar. Kemudian yang kedua, memohon ampun atas kesalahan dan dosa. Bagi yang berdosa, Allah Ta'ala yang Maha Pengampun akan memberi ampunan pada hamba itu yang memohon ampun kepadanya.
Apabila hamba melakukannya, yakni mohon ampun, maka Allah mengampuninya dan niscaya Allah jamin akan menghindarkannya dari musibah. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Anfal di bagian kalimat akhirnya, dan tidak pula Allah akan mengazab mereka sedang mereka meminta ampun. Allah nggak mungkin mengazab hambanya yang minta ampun. Nah, ikhtiarnya minta ampun, istighfar kepada Allah. Siapa yang banyak istighfarnya, Allah hindarkan dia dari musibah. Ini namanya ikhtiar tanzili. Ya, secara akal mungkin tidak nyambung, akal biasa. Tapi akal orang beriman meyakini bahwa ini karena informasi dari Allah dan Allah Maha Kuasa, tinggal kita wujudkan apa yang diinginkan Allah. Allah telah mendeklarasikan keinginannya. Jika kamu minta ampun, maka aku akan menghindarkanmu dari azab, dari musibah. Dalam surat Hud, Allah juga sampaikan sunnatullah tanzili ini, ikhtiar tanzili. Siapa yang beristighfar, maka Allah bukakan pintu karunia, menjadi sebab dibukanya pintu karunia, rizki, sehat, dan sebagainya. Allah berfirman, kita simak ayat ini. Hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhanmu dan bertobat kepadanya. Jika kamu mengerjakan yang demikian, yakni ikhtiarnya adalah istighfar dan bertaubat. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Aku mohon ampun kepada Allah dan bertobat padanya. Jika kamu mengerjakan yang demikian, itu ikhtiarnya. Niscaya Allah akan memberi kenikmatan yang baik terus-menerus kepadamu sampai kepada waktu yang telah ditentukan. Sampai ajal tiba. Kehidupannya dimakmurkan oleh Allah, dibukakan pintu karunia oleh Allah dengan banyak istighfar. Inilah di antara ikhtiar tanzil untuk meraih kesuksesan. Jadi meraih kesuksesan tidak semata-mata dengan ikhtiar berdasar akal saja. Tapi kita juga lebih meyakini ikhtiar tanzili atau ikhtiar-ikhtiar untuk meraih kesuksesan dengan apa yang Allah dan Rasul-Nya jelaskan. Berikutnya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ikhtiar tanziliyah yang disebutkan pula di dalam Al-Qur'an adalah amal bersyukur. Di antaranya mengucapkan alhamdulillah. Allah Ta'ala berfirman, kita perhatikan ayat ini. Mengapa Allah akan mengazabmu jika kamu bersyukur dan beriman? Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, Maha mensyukuri hamba. Artinya mustahil bagi Allah akan mengazabmu jika kamu bersyukur. Maka berarti ikhtiarnya adalah syukur. Kalau hamba bersyukur, maka akibatnya yang terjadi, Allah tidak akan mendatangkan musibah azab padanya. Bahkan dikuatkan dalam surat Ibrahim berikutnya, ayat ke-7 ini. Maaf. Apabila kamu bersyukur, niscaya aku, kata Allah, akan tambah nikmatku kepadamu. Jaminan dari Allah, ikhtiarnya syukur. Yang pertama, Allah tidak mengazabmu, tidak menimpakan musibah azab padamu. Dan yang kedua, Allah selalu tambah nikmat kepadamu. Hanya dengan amal syukur. Inilah ikhtiar tanzili yang ditunjukkan Allah SWT. Sesungguhnya ikhtiar-ikhtiar tanzili lebih mudah, lebih efektif untuk meraih kesuksesan. Dalam hadis yang lain disebutkan ada ucapan syukur yang disukai Nabi. Alhamdulillahilladzi bini'mati tatimmus shalihat. Segala puji hanya milik Allah yang dengan segala nikmatnya, segala kebaikan menjadi sempurna. Atau alhamdulillahi ala kulli hal.
Kemudian ikhtiar tanzili yang disebutkan dalam Al-Quran adalah memperbanyak membaca salawat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 33 yang artinya, dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka sedang kamu Muhammad berada di antara mereka. Allah tidak akan mengazab hambanya sedang Nabi ada di antara mereka. Nah, tentu Nabi sudah tidak ada pada kita saat ini karena beliau telah wafat. Tetapi para ulama diantaranya Imam Syafi'i menjelaskan bahwa keberadaan Nabi yang dimaksud diantaranya adalah menghadirkan Nabi dalam hati kita, dalam kehidupan kita. Nabi menjadi toladan kita, menjadi uswatun hasanah bagi kita. Kita menghormatinya, ya. Kita menghormatinya dan menjadikannya sebagai rujukan, sabda-sabdanya menjadi rujukan dan memenuhi apa yang Allah perintahkan, yaitu Allah memerintahkan dengan cara yang khas, yakni memberi contoh. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Ini adalah sebuah contoh. Allah saja bersalawat. Malaikat Allah bersalawat. Baru Allah perintahkan. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Hai orang-orang beriman, bersalawatlah juga kepada Nabi. Ikutlah sebagaimana yang Allah contohkan. Allah saja bersalawat, para malaikat bersalawat. Maka siapa yang bersalawat kepada Nabi, sesungguhnya sama halnya Nabi hadir, ya, dalam hati kita. Dan sekali-kali Allah tidak akan mengazab hambanya sedang Muhammad berada di antara mereka. Ini di antara amal ikhtiar agar kita tidak terkena musibah azab, yaitu dengan banyak baca salawat sekaligus mendapatkan ganjaran besar karena memenuhi perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Kemudian ikhtiar berikutnya yang dijelaskan secara tanzili, banyak bersedekah dan berbuat baik pada sesama. Ini ikhtiar yang akan meraih kesuksesan sesuai dengan informasi tanzili atau ilmu tanziliyah. Rasulullah bersabda, sedekah dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api. Karena dosa terhapus dengannya, maka sedekah adalah cara pula menghindarkan musibah yang diakibatkan oleh dosa-dosa hamba. Nabi pun pernah bersabda, obatilah keluarga kalian yang sakit dengan sedekah. Ini ikhtiar tanzili. Di samping ikhtiar kauninya tadi berobat. Ikhtiar kauni yang jika sakit berobatlah. Tapi Nabi juga menyebutkan ada ikhtiar lain, ikhtiar tanzili di samping berobat, yaitu dengan sedekah. Sekali lagi hadis Nabi riwayat Imam Muslim ini, obatilah keluarga kalian yang sakit dengan sedekah. Kemudian dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menolong saudaranya yang membutuhkan, maka Allah Ta'ala akan menolong. Jadi kiat kalau kita ingin ditolong Allah, tolonglah saudara kita, orang lain yang membutuhkan. Sebagaimana amalan ini atau kiat ini, ikhtiar semacam ini, telah diamalkan oleh Nabi Musa alaihissalam ketika ia berhijrah melari dari upaya penangkapan oleh Firaun sampai ke negeri Kan'an dalam keadaan tidak membawa bekal yang cukup, sehingga Nabi Musa sudah lapar, haus, lelah,
Nabi Musa ingin mohon pertolongan kepada Allah, terlebih dahulu Nabi Musa berikhtiar, tidak sekedar ingin doa saja, tapi berikhtiar dulu. Ikhtiar yang dilakukannya adalah ikhtiar tanzili. Ikhtiar tanzilinya apa? Nabi Musa menolong orang, cari siapa yang bisa dia tolong. Dan Allah mudahkan Nabi Musa melihat ada dua wanita yang sedang antri panjang untuk mengambil air di satu sumur. Nabi Musa pun kemudian berupaya berikhtiar menolong dulu dua wanita tadi mengambilkan air dari sumur tadi. Setelah selesai, baru Nabi Musa berdoa minta tolong kepada Allah. Allah pun mengabulkan dan langsung memberikan kemudahan kepada Nabi Musa. Sesuai dengan sabda Nabi, barang siapa menolong saudaranya yang membutuhkan, Allah Ta'ala akan menolong. Inilah ikhtiar tanzil. Jika kita ingin ditolong Allah, berikhtiarlah dulu menolong orang lain. Jika ingin dimudahkan Allah, ikhtiarlah memudahkan orang lain. Barang siapa yang mempermudah kesulitan orang lain, Allah Ta'ala akan mempermudah urusannya di dunia dan di akhirat. Selanjutnya, poin yang keenam yang dapat kita ambil dari Al-Quran terkait dengan amal atau ikhtiar tanzili ini untuk bisa meraih keberuntungan kesuksesan adalah memperbanyak zikir. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Toha ayat 124 yang artinya, barang siapa berpaling dari mengingatku, yakni dari berzikir, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit. Allah sempitkan hidupnya. Na'udzubillahi min dzalik. Dan kami akan menghimpunkan pada hari kiamat dalam keadaan buta. Oleh karenanya hindari dengan tidak banyak berzikir. Artinya kita harus banyak berzikir. Jangan sampai kita lupa dari zikir. Dalam surat yang lain As-Saffat, maka kalau sekiranya dia termasuk orang yang banyak berzikir, niscaya ia akan tetap tinggal di perut ikan. Ya, ini khusus ke kasus Nabi Yunus alaihissalam. Mendapat musibah ditelan ikan di perut ikan di tengah lautan yang dalam. Nabi Yunus tidak bisa ikhtiar yang lain secara akal kecuali dia menggunakan ikhtiar tanzili. Ikhtiar tanzilinya adalah berzikir dan lafaz zikirnya memohon ampun. Tadi memohon ampun juga akan dihindarkan dari musibah. Dan lafaz zikirnya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini diulang-ulang oleh Nabi Yunus alaihissalam, tentu dengan lafaz-lafaz zikir tambahannya yang lain. Nah, diabadikan dalam Al-Qur'an surat As-Saffat. Maka kalau sekiranya dia, yakni Nabi Yunus, tidak termasuk orang-orang yang banyak berzikir, niscaya ia akan tetap tinggal di perut ikan itu. Ya, akan tetap tinggal, tidak terselamatkan. Tapi karena ia banyak berzikir, Allah selamatkan dan ia kembali ke daratan dalam keadaan selamat. Berikutnya di antara ikhtiar tanzili yang dijelaskan pula dalam Al-Quran adalah membaca Al-Quran. Disebutkan dalam surat Fatir ayat 29-30. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca Al-Quran, kitab Allah, mendirikan salat dan menafkahkan sebagian dari rizki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan. Mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Allah jamin ini. Allah jamin gak ngerugi agar Allah menyempurnakan pada mereka pahalanya dibesarkan dan menambah kepada mereka dari karunia. Allah tambah karunia-Nya di muka bumi.
dalam kehidupannya. Rizkinya di pintu rizki dibuka. Ya, karunia pintu lainnya dibukakan Allah. Allah jamin dengan amalan membaca Al-Quran, mendirikan sholat, dan menafkahkan sebagian rezeki. Maka hendaklah kita upayakan ikhtiar ini. Ikhtiar banyak baca Quran, ikhtiar tetap menjaga sholat 5 waktu, ikhtiar menafkahkan sebagian harta. Jika 3 amalan ini terwujud, Allah jamin kesuksesan. Dibukakan pintu karunia di dunia dan pahalanya dibesarkan Allah di akhirat. Ini diantara ikhtiar tanzili untuk meraih kesuksesan. Sekali lagi, Bapak Ibu sekalian, ikhtiar tanzili ini kadang kalau secara akal biasa nggak nyambung. Bagaimana karunia pintu rizki dibuka kok dengan membaca Quran? Tapi Allah sekali lagi yang kita imani, Dia adalah Tuhan semesta alam ini. Dia yang mengatur segala kejadian di alam. Dialah yang memberi rizki hamba-hambanya, yang mengatur rizki hamba-hambanya. Membuka pintu karunia adalah hak Allah, kuasa Allah SWT. Dan Allah menyuruh kita melakukannya di samping ikhtiar kauni, ya kita bekerja sebagaimana pesan Nabi. Kalau mereka seorang hamba tadi sudah tawakal tinggi sama Allah, yakini, tapi dia nggak mau ikhtiar bekerja mencari nafkah, maka dia tidak sesuai dengan nilai ketawakalan yang diajarkan Nabi SAW. Tetap berikhtiar, kauninya dilakukan, tanziliyahnya dilakukan. Dalam surat Yunus ayat 57 Allah Ta'ala berfirman, wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang ada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang beriman. Imam Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini, sifat, yakni Al-Quran itu adalah sifat. Al-Quran itu penyembuh penyakit. Adalah penyakit-penyakit dalam dada, artinya seperti penyakit subhat, ragu-ragu, ya, kedengkian, hasad. Ini adalah penyakit-penyakit hati dalam dada yang bila kita banyak baca Quran, insya Allah akan Allah hilangkan penyakit-penyakit itu. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, ikhtiar tanzili yang dijelaskan yang ke-8, peduli pada kemungkaran dan kezaliman di tengah masyarakat. Itu ikhtiar. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 25, takutlah kamu akan bencana yang tidak menimpa orang-orang yang zalim saja di antara. Yang tidak zalim, yang baik-baik juga bisa terkena dampak. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa musibah berupa bencana umum seperti yang dipesankan pada ayat tersebut di atas, apabila amar ma'ruf nahi mungkar sudah ditinggalkan. Semua orang sudah tidak peduli lagi dengan adanya kemaksiatan dan kezaliman yang terjadi. Kalau semua udah nggak peduli, diam semuanya, Allah menurunkan azab semuanya. Yang baik pun kena. Tidak hanya yang zalim yang kena. Na'udzubillah min dzalik. Itu yang kita khawatirkan. Karena ini hukum sunnatullah. Allah telah menjelaskannya. Oleh karenanya harus diingatkan bila ada orang yang zalim. Supaya kita terhindar dari terkena musibah massal. Dalam hadis Imam Bukhari, Nabi juga menjelaskan, sesungguhnya hidup bermasyarakat seperti serombongan orang yang sedang menaiki kapal atau bahtera di tengah lautan.
apabila ada seorang penumpang kapal yang memiliki tempat di bawah, kemudian ia melubangi dinding kapal dengan kapak yang dimilikinya, agar dia bisa lebih mudah mengambil air, tidak harus naik ke atas dulu. Kemudian di antara kalian melihatnya, maka ketika ia menegur agar orang itu tidak melubangi kapal, maka mungkin orang yang akan melubangi itu akan berkata, apa pedulimu? Tempat ini adalah milikku. Itu orang yang akan melubangi merasa punya hak. Saya punya hak di sini. Apa pedulimu? Maka kata Nabi berikutnya, jika ia tetap melarangnya, ia dan penumpang lainnya akan selamat. Ya, akan tetapi bila kemudian ia mendiamkannya, maka akan tenggelam semua penumpang kapal tanpa kecuali. Yang tidak melubangi pun akan tenggelam. Nah, ini bahayanya yang Nabi ingatkan, sunnatullah. Ikhtiarnya adalah agar kapal tidak tenggelam, ikhtiarnya saling mengingatkan. Apalagi bermasyarakat, berbangsa. Saling mengingatkan. Jangan dibiarkan kezaliman berlangsung terus. Karena akan menenggelamkan semuanya. Na'udzubillah min dzalik. Agar Allah hanya menghukum yang berbuat zalim, maka yang baik harus mengingatkan saja. Allah menyelamatkan orang yang peduli. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-A'raf. Kita renungkan ayat ini sejenak. Yang artinya, dan ingatlah, ketika suatu umat di antara mereka berkata, mengapa kalian menasehati kaum yang Allah akan membinasakan mereka atau mengazab mereka dengan azab yang amat keras? Ya, ini ungkapan, ya kan dia dizalim, udah silakan dia zalim sendiri. Kemudian orang yang mau memberi nasihat ini berkata, ya, agar kami punya alasan melepas tanggung jawab kepada Tuhan dan supaya mereka kembali bertakwa. Kalau mereka nggak mau kembali bertakwa, tidak mau kembali meninggalkan kezalimannya, kami sudah lepas tanggung jawab dan Allah menyelamatkan kami. Kalaupun dia menerima, kan menjadi nasihat baik untuk mereka. Dia pun selamat. Itu ungkapan kurang lebihnya dari makna. Maka tatkala mereka melupakan apa yang diperingatkan, nggak peduli lagi, maka Allah berfirman pada ayat berikutnya. Kami selamatkan orang-orang yang melarang dari perbuatan jahat, dan kami timpakan kepada orang-orang yang zalim siksaan yang keras disebabkan mereka selalu berbuat fasik. Jadi dengan mengingatkan itu menjadi penyelamat bagi orang-orang yang lain. Tidak semuanya terkena dampak dari kezaliman. Tapi bila tidak ada yang mengingatkan, terus berbuat kezaliman di saat di tengah masyarakat, maka azab Allah akan ditimpakan. Satu contoh yang menarik adalah Allah telah berikan ilustrasi dalam kehidupan kita. Ketika ada saudara-saudara kita yang sudah mendapatkan tugas untuk mengingati kemerdekaan kemarin, yang mereka kebetulan dari berbagai daerah, dari wanita-wanitanya, putri-putrinya sudah berjilbab. Ini memenuhi perintah Allah. Tiba-tiba dilarang, ya, tidak boleh, dan ini satu kezaliman. Ya, satu kezaliman. Maka alhamdulillah banyak tokoh yang mengingatkan.
Dan dengan pengingatan-pengingatan yang banyak itu, alhamdulillah, mereka pun ada kekhawatiran. Kemudian mengubah larangan itu. Alhamdulillah. Ya. Seandainya tidak diingatkan terus, naudzubillah min dzalik, kalau Allah murka, tertimpa semua negeri kita dan bangsa kita. Tapi karena ada yang mengingatkan, kalaupun yang melakukan kezaliman tetap berlaku zalim, Allah hanya timpakan pada mereka yang berlaku zalim. Allah selamatkan yang lain. Itulah di antara ikhtiar untuk menyelamatkan bangsa. Tetap saling mengingatkan. Nabi memberi perumpamaan seperti naik kapal. Berbangsa itu seperti naik kapal. Ada yang di atas, ada yang di bawah, ada yang di ujung. Nah, kalau ada satu orang yang diungkapkan dalam hadis ini di bawah, dia melubangi seenaknya sendiri. Kalau kamu nggak tegur, air masuk dari bawah itu menenggelamkan seluruh penumpang kapal. Tapi jika kau menegur, bukan saja menyelamatkan dirimu, tapi kamu menyelamatkan seluruh penumpang kapal. Kalau itu negeri, kamu menyelamatkan seluruh penumpang negeri. Alangkah besarnya pahala menyelamatkan seluruh penduduk negeri. Ratusan juta yang terselamatkan. Setelah 200 meter, belok kiri. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu adalah istiqomah beramal soleh. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Toha, barang siapa mengerjakan amal soleh dan dia dalam keadaan beriman, maka tidak ada kekhawatiran akan perlakuan yang tidak adil terhadapnya. Dan tidak pula akan pengurangan haknya. Ya. Beriman dan beramal soleh. Pasti dijamin oleh Allah SWT. Ini ikhtiar juga. Ikhtiar untuk meraih kesuksesan. Dalam surat An-Nahl, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Dijamin oleh Allah kehidupannya baik jika ia beriman dan tetap beramal soleh. Dan banyak lagi ayat-ayat yang semisal yang menjelaskan ikhtiar-ikhtiar tanziliyah. Di antaranya saya nukilkan kembali surat Asy-Syura, itulah karunia yang dengan itu Allah menggembirakan hamba-hambanya yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Katakanlah, aku tidak meminta kepadamu sesuatu upah pun atas seruanku, kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan. Kita memberi nasihat, mengingatkan, adalah dalam rasa kasih sayang kekeluargaan. Dan siapa yang mengerjakan kebaikan, akan kami tambahkan baginya kebaikan pada kebaikannya itu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, Allah berikan keselamatan dan perlindungan kepada hamba-hamba yang bertawakal kepadanya, dan kita termasuk di dalamnya. Dan ketawakalan kita kuatkan dengan mengoptimalkan ikhtiar. Baik ikhtiar yang sifatnya bersandar pada ilmu kauni, maupun ikhtiar yang bersandar dengan ilmu tanzili. Semoga dengannya kita meraih kesuksesan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai penutup, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ingin sampaikan satu doa ketawakalan kepada Allah. Doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, alaika tawakkaltu, wa anta rabbul arshil azim. Ma sya'allahu kan, wa ma lam yasa' lam yakun. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir.
wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Allahumma inni a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri kulli dabbatin anta ahidun binasiyatiha. Inna rabbi ala siratim mustaqim. Ya Allah, Engkaulah Tuhanku. Tidak ada Tuhan selain Engkau. Kepadamu aku bertawakal. Engkaulah Tuhan arsy yang agung. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Dan apa yang Allah tidak kehendaki tak akan terjadi. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan kuasa Allah yang maha agung lagi maha mulia. Aku meyakini bahwa Allah maha berkehendak atas segala sesuatu. Sungguh Allah ilmunya meliputi segala sesuatu. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung. Sesungguhnya aku berlindung dari keburukan diriku dan dari kejahatan semua makhluk yang Engkau genggam semua ubun-ubun mereka. Sesungguhnya Tuhanku di atas jalan yang lurus. Bapak Ibu sekalian, inilah yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terus kita berikhtiar dan menyandarkan urusan kepada Allah. Tawakal kepada Allah, insya Allah. Allah yang akan mencukupi dan menjaga kita dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Saya serahkan kembali kepada Bu Mima untuk bisa memandu bila ada yang ingin didiskusikan. Masya Allah, alhamdulillahirabbil alamin, jazakallah khairan katsir Pak Ustadz atas ilmu yang diberikan. Baik, Bapak Ibu adakah yang ingin bertanya? Ibu Yuslina Irsal, open mic. Silakan Bu Yuslina. Bu Yuslina, apakah ingin bertanya, Bu? Saya lihat Ibu open mic. Maaf Ibu, enggak dulu. Oh, enggak dulu. Baik, terima kasih, Bu. Oke, sambil Saya Mbak. mau tanya ya. Oke, silakan Mbak Dini. Ya, makasih Mbak Nima. Terima kasih juga Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Silakan ya Bu Dini. Ustadz. Alhamdulillah, semoga juga Iya. sehat Bu. Amin, rabbal alamin. Iya, Ustadz tadi mengatakan bahwa salah satunya adalah harus ada yang amar ma'ruf nahi mungkar. Ketika situasi di mana banyak yang salah, maka sebaiknya ada sebagian kita yang nahi mungkar, gitu Ustadz ya. Ya. Nah, pertanyaan saya, maaf sekali kalau saya harus mengungkapkan kondisi saat ini ya Ustadz. Ya, ya. Karena ini kayaknya sih concern kita semua ya. Ketika situasi di mana sistem itu sudah mengarah kepada satu arah gitu Ustadz ya, dan umat Islam menganggap, ada sebagian umat Islam juga yang menganggap kalau nggak ikut sistem maka kita akan kelindes terus atau kita nggak akan menang-menang dan sebagainya, sehingga cenderung untuk mengikuti sistem yang ada yang sudah terbukti salah dan sebagainya lah Ustadz ya. Bagaimana kita mensikapi seperti itu ya Ustadz? Contohnya adalah seperti, saya bukan orang politik, tapi saya melihat semua partai politik sudah mengarah ke satu kubu gitu Ustadz ya. Nah saya berpikir siapa yang mau nahi mungkar ya gitu. Bagaimana Ustadz melihat kondisi seperti ini? Bagaimana tanggapan Ustadz dengan kondisi seperti ini? Demikian Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dini. Tadi tetap harus ada, khususnya kalau kaitkan dengan berbangsa, bernegara, harus ada pengingat, ya, harus ada pengingat. Nah, kita memang sering manusia terjebak dengan pilihan manfaat kauni.
Ya, tadi saya berikan contoh. Kalau secara akal, orang yang haus itu minum. Akalnya. Dia haus, saya haus sekarang. Disediakan minuman banyak bergelar dengan berbagai macam minuman. Nah, Allah menyuruh berikhtiarlah minum untuk supaya menghilangkan hausmu. Itu kauniyah. Nah, Allah mengingatkan di antaranya dalam surat Al-A'raf ayat 175, 177. Nanti boleh Bu Dini dibuka karena ayatnya panjang mungkin saya tidak Ya, sampaikan di sini. 175. Afwan Ustadz berapa Surat tadi? Al-A'raf Ya, ayat 175, 177. ya. Ya, Allah mengingatkan itu. Iya. Ketika semisal orang yang haus tadi, dia kemudian konsentrasi hanya menghilangkan hausnya tanpa merujuk kepada tanziliyah, ikhtiar tanzili, di mana ikhtiar tanzilinya silahkan kamu minum, tapi pilih, ya, dipilih minuman yang halal. Nah, kalau kamu memilihnya bebas, Machiavellis, nggak lagi memandang halal haram, maka Allah memberi perumpamaan di dalam ayat itu seperti anjing. Jadi kecaman Allah itu amat keras terhadap orang yang menjual dengan rela dizalimi, rela kezaliman merajalela, hanya dapat kursi misalnya. Hanya dapat kursi menteri misalnya. Maka Allah celah mereka. Dan itu Allah sudah ungkapkan model semacam ini pernah terjadi di masa Nabi Musa alaihissalam. Yaitu ketika ada muridnya Nabi Musa, namanya Bal'am bin Ba'urah. Dia murid hafal Quran, hafal Taurat. Muridnya Nabi Musa, hafal Taurat. Tapi tergiur dengan bujukan Fir'aun, mendapat jabatan dan mendapat uang. Tergiur dia, akhirnya dia berpaling kepada Fir'aun. Nah, Allah memberi perumpamaan di surat Al-A'raf tadi, Bu, 175, 177, nanti Bu Dini baca sendiri. Ya, jadi tetap kita harus komit untuk bahwa kezaliman itu tetap zalim. Jadi kalaupun kita ingin sukses, jangan kemudian memilih Machiavellis, menghalalkan semua cara. Ya, menghalalkan semua cara nggak boleh. Nah, itu jawaban saya begitu, Bu Dini. Semoga bangsa kita dilindungi Allah, karena memang siapa yang akan mengganggu bangsa kita, sesungguhnya dia mengganggu Allah, mengusik Allah. Allah yang akan menghadapi. Iya, Itu keyakinan. iya. Boleh menyambung sedikit, Ustadz? Ya, silahkan. Jadi, ya saya seperti biasa ya mempertanyakan begitu, Ustadz ya, mempertanyakan lah ya bagaimana ini kok ada partai yang kita anggap mewakili kita, kok bisa gabung ke sana gitu ya. Tetapi banyak juga teman-teman yang menegur, jangan suuzon dan seterusnya lah ya. Itu saudara kita juga. Ya udah saya diam aja di kalau begitu. Jadi malah kita yang ditegur. Ya, Kita yang ditegur jangan suuzon dan seterusnya lah ya. Jadi ya sudahlah. Jadi sebenarnya saya ya masih baik. Jadi Bu Dini nanti berpikir baca itu sendiri. aja, Bu. Baca ayat tadi ya, Bu ya. Dibacakan ayat itu aja ya. Ya. Iya. Baik, Baik, Ustadz. mungkin ada pertanyaan lain. Iya. Ada pertanyaan lain kah, Bapak Ibu? Pak Ustadz, saya sambil menunggu yang lain bertanya, saya Ya, boleh boleh, bertanya Bu juga, Nina. Pak Ustadz. Silakan, Bu Nina. Saya tadi ketika Bu Dini bertanya, saya senyum-senyum nih. Karena saya sejujurnya ingin bertanya hal yang mirip dengan pertanyaannya Bu Dini gitu.
terkait dengan anjuran yang tadi materi yang tadi Pak Ustadz sampaikan ya, kita dianjurkan untuk memaksimalkan ikhtiar sebelum bertawakal atau juga misalnya menunjukkan kepedulian untuk meraih kesuksesan Pak Ustadz. Nah, dalam menghadapi kondisi kebijakan politik ya, ya mirip yang seperti tadi gitu ya. Terus kemudian yang baru-baru ini terjadi sekitar 3 hari yang lalu gitu. Apa namanya? Karena rasa cinta terhadap negeri ini kan rasanya hati gimana ya Pak Ustadz? Nah, apa kira-kira ikhtiar yang mungkin bisa kita lakukan sebagai rakyat Pak Ustadz agar kita terhindar dari kemurkaan Allah, lalu kemudian bagaimana ketentuan syariat Allah atau sunnah Rasulullah Muhammad SAW terkait ikhtiar demo Pak Ustadz? Itu rasanya yang ingin Baik, ditanya. ya, Makasih, terima Pak kasih Bu Ustadz. Mima. Kan di dalam hadis Nabi disebutkan man ra'a minkum munkaron falyukhayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bi lisani fa illam yastati fa bi qalbihi. Padahal kata Al-Firman, bila kamu melihat kemungkaran, kalau kamu memiliki kapasitas untuk melakukan perubahan, lakukan dengan kapasitas. Jika kamu tidak memiliki kemampuan untuk merubah dengan kemampuanmu, ingatkan dengan lisanmu. Artinya, beri peringatan dengan lisanmu. Kalau kamu juga tidak mampu dengan lisan, maka tolaklah dengan hatimu. Nah, itulah yang paling minimal selamat dengan hati. Nah, jadi mungkin kita kan nggak punya, memang tidak di bidangnya di situ, Kapasitas, tidak iya. di bidang politiknya, tidak menjadi anggota Akses. DPR ya, jadi nggak punya kekuasaan, maka kita tidak mampu. Untuk lisan juga kita kan tidak mampu juga sebagai tokoh politik, sebagai itu kan juga kita tidak memiliki kemampuan. Maka yang paling minimal kita tolak dengan hati. Ketika kita menolak dengan hati, tidak setuju dengan kezaliman atau kemungkaran itu, Allah jaga dan Allah selamatkan kita. Karena kita sudah termasuk orang yang tidak setuju dengan kemungkaran itu. Ya, itu Bu Mima yang bisa dilakukan. Karena bukan kapasitas kita untuk demo, itu kapasitasnya mahasiswa misalnya. Bukan kapasitas kita untuk ngomong secara di publik, karena kita bukan orang politik misalnya. Nah, itu bukan kemampuan kita. Maka yang dituntut minimal kita tidak ridho bahwa itu berlaku kezaliman atau kemungkaran. Begitu Bu Mima. Ya, baik. Jazakallah khairan katsir Pak Ustadz. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi dan merahmati negeri kita tercinta. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu Baik, adakah yang bertanya? Ini sudah waktu pukul Sudah, 11.37. Lewat. Ya, Mudah-mudahan ya, Ustadz. sudah cukup ya Bapak Ibu. Ini alhamdulillah saya dalam perjalanan ke Bandung. Oh, Ke Bandung, Masya Ustaz. Iya, lagi di Bandung. Masya Allah. Oh, Ustaz sekarang di Bandung. Baru enggak, tadi perjalanan dari Bogor ke Bandung. Alhamdulillah 3 jam sudah sampai di Bandung. Alhamdulillah. Kita bisa jumpa silaturahim dan menggali ilmu di sini. Ya, karena ada undangan pernikahan nanti jam 3 sore nanti. Masya Allah. Alhamdulillah Pak Ustadz. Sama-sama semuanya sehat Ya, walafiat. Ustaz. Ibu-ibu tadi ya, lafaz zikir tadi kalau Bu bisa nanti bisa diamalkan sebagai bentuk ketawakalan tadi. Ya, Insya Allah. Nanti saya Ya, kirim. saya copas ke grup Pak Ustadz. Oh, bagus. Terima kasih. Ya, ada bisa di-share Mimima. Boleh, Mbak. Ya, Insya Allah. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita berharap dan tawakal kepada Allah dengan ikhtiar-ikhtiar yang dihalalkan, bukan sekedar ikhtiar
yang sifatnya machiavellis, menghalalkan semua cara. Ya, Felis. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Astagfirullah wa atubu ilaik. ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakallah khair, Mbak Nima. Jazakallah khairan katsir Pak Ustadz. Sama-sama Jazakallah khairan katsir semuanya. Bapak Ibu semuanya. Ya, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Farhan. Terima kasih Nima. Terima kasih banyak, Mbak Din.